Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya cuma analisa satu emiten yang baru melakukan akuisisi perusahaan batubara dan kemarin harganya naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham PTRO. PTRO hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi 6% lebih ke harga 5.275. Jadi kenaikan ini membuat PTRO saat ini mencoba untuk naik di atas resisten psikologis di harga 5.000. Bisa kita perhatikan pergerakan PTRO sebelumnya. Cara tren PTRO masih bergerak sangat tren. Jadi walaupun sempat beberapa kali turun di bawah garis EMA 50, tapi selama masih kuat di atas garis EMA 150, PTRO cara tren memang masih oke. Dan satu minggu ini atau satu minggu terakhir ini bisa kita lihat PTRO berhasil break garis EMA 50 dan saat ini mulai bergerak naik kembali. Dan jika kita perhatikan sebelumnya PTRO cara tren masih uptrend. Setelah berhasil break harga 5.000, PTRO mencoba untuk break harga 5.500, ternyata gagal break dan melemah kembali. Jadi saat ini PTRO saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes resisten kuat di 5.500. Tapi ingat, walaupun hari Jumat kemarin naik 6% lebih, ini belum terkonfirmasi break resisten psikologisnya. Tapi cara tren PTRO masih oke trennya. Dan kemarin bisa kita lihat kalau pemberitaan bahwa memang PTRO mengakuisisi induk perusahaan tambang batubara. Ini merupakan sentimen positif sehingga hari Jumat kemarin PTRO masih lanjut naik 6% lebih. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan kenaikan tinggi ini malah tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing memang terlihat masih masuk akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya jangan FOMO untuk mengejar di harga atas. Apalagi kenaikan 6% ini tidak ada akumulasi. Jadi hati-hati, bisa saja PTRO minggu depan sudah mulai melemah karena memang sudah dekat dengan resisten di 5.500 dan saat ini juga belum terkonfirmasi break resisten di 5.000. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah di sekitar garis EMA 50, saat ini masih bisa di hold selama masih kuat di 5.000. Jadi trading stopnya di 5.000 saat ini. Selama PTRO melemah tapi kuat berada di atas harga 5.000, menurut saya masih bisa hold. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry pun paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar 5.000. Apabila PTRO gagal bertahan di atas 5.000, sebaiknya tunggu kembali di sekitar 4.700 sampai garis EMA 50 di sekitar 4.720 untuk entry-nya. Jadi sebaiknya jangan FOMO untuk entry di sekitar harga sekarang atau malah dekat-dekat di 5.500. Karena apabila gagal break, PTRO masih ada potensi melemah kembali mengetes garis EMA 50 atau malah seperti sebelumnya turun di bawah garis EMA 50. Sekarang saya akan coba update saham-saham lain yang satu minggu ini juga sudah saya analisa. Pertama, Avia. Bisa kita perhatikan saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 150. Dan hari Jumat kemarin malah sempat mencapai zona resisten di 700 sampai 720. Tapi ingat, ini juga belum terkonfirmasi break kedua zona ini dan garis EMA 150. Tapi Avia secara tren sudah mulai ada tanda-tanda reversal dan ada potensi untuk mulai bergerak tren. Jadi Avia memang sudah beberapa kali saya analisa dan saat ini memang secara tren menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Bisa kita perhatikan sini, kenaikan 6% ini ada akumulasi besar. Asing juga jika kita pantau satu minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi. Jadi Avia apabila teman-teman sudah pasti dapat di harga bawah, saat ini hold terus saja. Trading stop menurut saya di garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 670. Selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, Avia masih sangat layak untuk di hold untuk tren jangka menengah. Tapi untuk teman-teman pingin swing trade, bisa pertimbangkan untuk coba take profit apabila ternyata minggu depan Avia mencoba untuk naik di atas 720, ternyata memang masih gagal break. Karena memang saat ini zona ini merupakan zona resisten terdekat untuk Avia. Apabila gagal break, Avia masih ada potensi untuk kembali turun mengetas garis EMA 150. Karena itu untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat dapat di sekitar garis EMA 50 ini, apabila saat ini baru ingin coba entry, paling aman tunggu pullback dulu ke garis EMA 150. Apabila Avia masih bisa bertanda rebound, baru ikutan entry. Jadi tunggu Avia terkoreksi. Apabila masih bisa bertahan dan rebound,
baru teman-teman coba entry di sekitar garis EMA 150. Karena memang saat ini Avia sudah naik sangat tinggi, jadi sebaiknya juga jangan FOMO di harga atas. Walaupun memang potensi untuk lanjut naik ke depannya juga masih sangat besar, karena secara tren sudah mulai ada reversal dan masih ada akumulasi besar. Untuk Clio saya tidak bahas, tapi jika kita perhatikan sekilas, Clio juga secara tren masih sangat oke. Sebelumnya berharap turun ke garis support 530 tidak tercapai dan saat ini masih lanjut naik. Tapi Clio memang bisa kita lihat sebelumnya juga mengetes garis EMA 50 setelah berhasil break masih terus bergerak naik. Jadi tinggal Avia apakah bisa mengikuti saudaranya untuk break garis EMA 150 dan mulai bergerak uptrend. Sekarang saya akan coba analisa saham ASA juga yang juga beberapa kali sudah saya analisa, dan saat ini bisa kita lihat ini juga contoh kasus yang bagus. Selalu saya jelaskan, fokus saya itu selalu garis EMA 50 150. Apabila kedua garis EMA terlewati, secara tren potensinya akan lebih besar untuk melanjutkan kenaikan. Dan ASA bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih lanjut naik 3% lebih dan saat ini menuju resisten terdekat di sekitar 1180 sampai 1200. Dan saat ini sudah mendekati resisten di 1180 atau target analisa di video sebelumnya. Jadi saat ini apabila teman-teman mau swing trade atau take profit jangka pendek, sudah bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ASA masih kesulitan untuk break harga 1180 sampai 1200. Dan bisa kita lihat di sini, kenaikan 3% lebih ini memang terlihat ada sedikit distribusi. Tapi asing bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi saham ASA. Jadi ASA saya lihat minggu depan masih ada potensi mengetes 1200, dan karena masih terus ada akumulasi dan secara teknikal juga masih oke, masih ada potensi saya lihat ASA untuk break 1200 dan lanjut naik menuju 1450 untuk tren yang lebih lamanya. Jadi bisa saja minggu depan karena sudah naik sangat tinggi, ada potensi untuk terkena koreksi sementara menuju 1100 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1025. Tapi seperti penjelasan saya, selama masih kuat di atas garis EMA 150, ASA juga masih sangat layak untuk di hold dan secara tren jangka menengah juga masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi memang target terdekat di sekitar 1180 sampai 1200, tapi target lebih jauh lagi di sekitar 1400 sampai 1450. Jadi ASA apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru pingin beli, saya sudah tidak menyarankan untuk entry saham ASA saat ini karena dalam 2 minggu terakhir ini kenaikannya sudah lumayan tinggi. Apabila teman-teman sebelumnya bisa dapat di sekitar garis EMA 50 itu akan lebih baik. Padahal sebelumnya bisa kita lihat ASA sempat terkoreksi kembali mengetes garis EMA 50 untuk kesempatan entry di sekitar garis EMA 50 ini. Sekarang saya akan coba update lagi saham Arto yang juga minggu ini baru saya analisa. Bisa kita lihat Arto ini baru mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi mungkin teman-teman bilang Avia dan ASA sudah naik sangat tinggi, sudah tidak layak untuk entry. Arto jika kita perhatikan saat ini baru mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi sama apabila berhasil break, Arto juga berpotensi untuk mulai membaik trennya. Walaupun memang belum terkonfirmasi uptrend karena garis EMA 150 masih sangat tinggi di atas. Tapi minimal apabila berhasil break garis EMA 50 secara tren, Arto terkonfirmasi sudah tidak bergerak downtrend saat ini. Sehingga kedepannya ada potensi pelan-pelan mulai bergerak naik selama masih kuat di atas garis EMA 50. Jadi memang saat ini jika kita perhatikan Arto sudah naik lumayan tinggi dari harga 2000 sampai sekitar 2500. Tapi apabila baru mau entry, menurut saya Arto juga masih bisa coba pantau. Tapi saat ini jika kita perhatikan Arto masih mencoba untuk break garis EMA 50. Apabila minggu depan mencoba untuk break 2500 masih gagal, Arto masih ada potensi untuk kembali ke 2200 sampai 2000 kembali. Karena ingat, selama masih gagal break, Arto belum terkonfirmasi patah tren untuk garis downtrendnya. Sekarang kita coba lihat untuk Arto, kenaikan 7% lebih hari Jumat kemarin masih ada akumulasi dan asing juga bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi saham Arto. Jadi secara teknikal sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan dan masih terus ada akumulasi sehingga memang potensi minggu depan untuk break 2500 juga masih besar. Jadi apabila berhasil break, Arto berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di 2800. Jadi apabila teman-teman mau entry bisa coba pantau.
bisa buy on breakout apabila berhasil break 2500, atau apabila teman-teman takut karena Arto sudah naik lumayan tinggi, apabila berhasil break teman-teman tunggu dulu dia terkena pullback kembali ke garis EMA50 atau meretest kembali garis EMA50 ini. Apabila masih bisa bertahan baru ikutan entry, apabila pada saat mengetes masih bisa rebound. Jadi ada dua cara untuk entry saham-saham seperti ini. Bisa coba entry pada saat breakout pertama atau coba tunggu terkena pullback dulu baru ikutan entry. Walaupun tidak 100% saham yang break, akan ada potensi untuk terkena pullback atau meretest kembali garis EMA-nya. Tapi biasa 70-80% saham-saham rata-rata akan terkena pullback kembali. Sama seperti saham Avia tadi bisa kita perhatikan. Bukan Avia, berarti saham ASA sepertinya. ASA bisa kita lihat naik, terkena pullback, bertahan, baru lanjut naik. Jadi masih bisa coba pantau apabila teman-teman takut untuk entry di saham Arto apabila minggu depan berhasil break. Tapi ingat, sebaiknya jangan entry apabila ternyata Arto minggu depan gagal break harga 2500 sampai garis EMA50 ini. Jadi apabila gagal break, Arto masih berpotensi sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi kembali menuju support terdekat di sekitar 2200. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.